Laga kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung antara Timnas Garuda Indonesia versus Timnas Australia tadi malam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta berlangsung sengit. Sejumlah selebriti seperti Rizky Bilar, Lesti Kejora mengaku bangga dengan penampilan Timnas Indonesia yang mampu menahan imbang skor dengan Australia 0-0. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, dengan hasil seri tersebut, Indonesia pun berhasil meraup 1 poin dalam laga dengan Timnas Australia tadi malam. Padahal secara ranking FIFA, Australia bertengger di ranking 24, sementara Indonesia berada di ranking terbawah 133. Ya, para penonton terkesima dengan performa para pemain Timnas Indonesia, terutama aksi heroik Martin Paes, sang kiper yang berkali-kali menyelamatkan gawang Indonesia dari serangan Timnas Australia. Mantan pemain Timnas Indonesia Christian Gonzalez hingga Atep Rizal memuji performa Timnas kali ini. Lantas, seperti apakah kekaguman mereka dan para selebriti atas penampilan Timnas Garuda dalam laga melawan Australia tadi malam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Laga pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Garuda Indonesia melawan Australia tadi malam berlangsung sengit. Dua timnas yang berlaga tadi malam secara ranking FIFA memang tidak seimbang, di mana Timnas Australia berada di ranking teratas dibandingkan Timnas Indonesia yang jauh di bawah. Tapi justru laga yang digelar tadi malam berlangsung menarik dengan menuai hasil skor seimbang 0-0. Hasil seri ini pun membuat banyak orang bangga atas performa Timnas Indonesia di lapangan hijau yang terlihat sangat baik. Dengan hasil seri tersebut membuat sederet artis yang menyaksikan laga semalam merasa bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia yang luar biasa. Mereka pun bangga dengan performa Timnas Indonesia, terutama kepiawaian sosok kiper Martin Paes yang berulang kali menyelamatkan gawang Timnas Indonesia dari serangan Timnas Australia.
Rizky Bilar pun mengungkapkan rasa bangganya dengan hasil yang diraih oleh Timnas Garuda Indonesia dalam laga melawan Timnas Australia tadi malam. Suami Lesti Kejora ini memuji sosok Martin Paes yang sudah mengerahkan segala kemampuan dan juga taktiknya dalam menjaga gawang dan berhasil menjegal setiap serangan dan tembakan bola dari Timnas Australia. Menurut Bilar, Timnas Indonesia benar-benar butuh sosok kiper seperti Martin Paes untuk menyelamatkan gawang dari berbagai serangan lawan di laga berikutnya. Ia pun juga menilai Martin Paes hadir di waktu yang tepat. Secara permainan sering lebih sebanyak ditekan, lebih banyak di pressure. Sekarang saya lihat lebih mulai berani untuk dominan, lebih mulai berani untuk megang bola. Gitu. Ini ada pemain favorit nggak? Ini kemajuan yang luar biasa. Kemudian kita support. Terima kasih. Saya sih apresiasi juga ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang memang benar-benar cukup agresif ya dalam hal untuk memajukan. Semangat banget abang ya? Gimana semangatnya? Pemain favorit siapa Mas? Gimana semangatnya? Favorit, Indonesia gitu gimana? kita dukung. Tentunya ini bisa menjadi modal juga. Bisa menjadi modal kita untuk bulan depan kita bisa melawan Bahrain, bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nggak salah sih kita merekrut atau menaturalisasi Paes di waktu yang tepat ya, dimana kita benar-benar butuh sosok kiper yang berpengalaman, yang berkualitas, tapi tidak menampilkan kontribusi Hernando selama babak sebelumnya. Tapi memang ini level yang berbeda, ini tingkatan yang berbeda, dan memang kita benar-benar butuh sosok Paes di bawah Mistar, dan Paes benar-benar membuktikan 2 pertandingan berturut-turut dia menjadi palang pintu terakhir, benar-benar menjadi lini terakhir yang solid dalam menjaga gawang timnas. Sebelumnya penalti, dan kali ini kita Paes benar-benar bertubi-tubi diserang oleh Australia, namun mampu menahan gawang agar tidak kebobolan. Perjalanan masih panjang. Peringkat 1, peringkat 2 cukup berat karena memang banyak tim-tim langganan Piala Dunia yang menghiasi grup kita. Namun peringkat 3 dan peringkat 4 menurut saya itu adalah hasil yang cukup realistis juga buat kita. Tak hanya public figure dan para artis saja yang memberikan pujian, banjir pujian juga diungkapkan oleh Christian Gonzalez. Mantan striker Timnas Indonesia ini pun memuji performa Timnas Indonesia tadi malam sudahlah baik. Terlebih lagi, ia pun memuji performa Martin Paes yang begitu apik dalam menjaga gawang dan menangkis setiap serangan bola dari Timnas Australia. Christian Gonzalez juga berharap penampilan Indonesia ke depan lebih baik lagi agar bisa lolos ke laga Piala Dunia 2026. Jagoin siapa? Ya tetap Indonesia dong. Ya kita tahu ke pertandingan bukan gampang dan mudah ya, karena tim Australia juga mereka bagus, tapi 1-0 aja kalau aku. seperti saya selalu bilang harus positif. 1-0 sudah cukup ya, walaupun kalau kita draw itu sudah cukup untuk kita juga ya. Penting malah ini kita bisa kerja keras untuk bisa dapat poin. Kita berdoa di tribun ya, yuk. untuk masih tetap langsung nanti untuk bisa kualifikasi lolos Piala. Ini ada favorit. Enggak semua, kita satu. Siapa nih? Nah, semua kita harus dukung semua. Enggak, kita dukung semua ya. Ini ada Martin Paes yang menambah skuad Garuda nih. Ya kalau kita lihat bukan cuma satu pemain ya, kita harus lihat harapan saya ya, pemain-pemain muda sekarang kenalan dong sama legendnya, karena kami nggak ada yang kenal gitu loh ya. Mudah-mudahan hari ini kalau menang harus silaturahmi sama Abang Gonzalez. Yes? Setuju nggak? Setuju. Oke. Dan tadi semua pemain bagus ya, disiplin cukup bagus, dan kita harus, saya tadi bilang bukan cuma satu pemain aja ya, satu tim, tapi kita tadi harus
buka topi untuk kiper kita tadi. Tadi kiper luar biasa. Semoga untuk ke depan timnas kita bisa mungkin lebih main lebih bagus dari mereka sekarang main bagus ya, cukup bagus. Mungkin ke depan bisa lebih bagus untuk kita bisa dapat poin untuk kita bisa lolos untuk Piala Dunia. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga memuji perjuangan Timnas Garuda Indonesia yang tampil dengan sangat baik dalam laga melawan Timnas Australia tadi malam. Apalagi bisa menahan imbang skor 0-0, Indonesia pun berhasil mendapatkan 1 poin atas laga seri melawan Timnas Australia. Ia pun berharap jika setiap laga ke depan, Indonesia pun bisa meraup poin agar bisa masuk ranking kedua kualifikasi untuk Piala Dunia 2026. Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia sudah tampil dengan performa terbaiknya dan juga mengerahkan semua kemampuan mereka. Ya, target kita kan 15 poin untuk ranking 2 kalau bisa. Ya, 2 game ini kita setiap game sudah dapat 1 poin, luar biasa. Dan pemain memberikan semua kemampuannya. Supporter Indonesia juga, luar biasa. Ya, nanti lawan Bahrain, lawan China ya kita berharap bisa nyolong poin lagi, entah 3. Dua-duanya 3, alhamdulillah. Jadi 6 tambah 2, 8 ya. Ya tapi kita coba dulu lah, karena semua pertandingan berat ya, dan mudah-mudahan ya tidak ada cedera di pemain, karena kita selalu bilang pemain kita 2x11, tapi sekarang dengan rankingnya naik belum dapat 2x11 lagi ya. Mudah-mudahan nanti Matt Silger bisa gabung Oktober. Tadi Pak Presiden bilang saya akan tanda tangan suratnya besok. Kita masuk ke DPR, mudah-mudahan DPR bisa proses dengan cepat. Matt Silger Oktober bisa main. Eliano juga mungkin bisa membantu serangan depan. Nanti kita lihat lah kita, ya. Defense bagus, tinggal counter attack aja. Pemirsa Intens, investigasi seperti apa mantan pemain Timnas Indonesia Atep Rizal ketika menanggapi laga Timnas Indonesia melawan Timnas Australia tadi malam. Pemirsa Intens, investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Laga yang disuguhkan Timnas Garuda Indonesia yang digawangi oleh Martin Paes dan kawan-kawan mendapat pujian dari mantan pemain Timnas Indonesia Atep Rizal. Atep Rizal mengakui performa Timnas Indonesia kali ini sudah sangat baik dan ia pun juga optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya. Atep Rizal optimis jika Timnas Garuda mampu melibas Timnas Jepang, Cina, dan juga Bahrain di laga berikutnya. Optimisme Atep tersebut berkaca dari laga semalam saat Timnas Indonesia melawan Australia yang bisa bertahan imbang dengan skor 0-0, di mana performa Timnas Indonesia sangat maksimal dan tidak kalah dari Australia yang sudah berada di ranking teratas FIFA. Iya, kita akuin Australia juga bermain cukup baik. Kita beberapa kali menciptakan peluang dan Australia juga sebenarnya lebih banyak peluangnya ya. Ya kita sih inginnya menang ya, tapi
draw menurut saya sudah cukup baik gitu. Karena ini menjaga peluang kita untuk tetap berada di ranking 3 ataupun 4 lah. Ya kita belum tahu ya, karena di depan juga ada Jepang, ada China, ada Bahrain ya. Tapi dengan permainan sekarang optimis itu ada, tapi memang harus terus ditingkatkan. Mudah-mudahan persiapan ke depan bisa lebih bagus sehingga di pertandingan-pertandingan selanjutnya kita bisa meraih poin maksimal. Atep Rizal juga mengungkap alasannya untuk menyaksikan langsung pertandingan antara Timnas Garuda Indonesia melawan Timnas Australia, di mana ia pun ingin memberikan support secara langsung kepada para pemain. Atep pun juga berharap Timnas Indonesia yang kini sudah semakin berkembang bisa mewujudkan harapan masyarakat Indonesia, bisa melewati round 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Yang pasti kita semua masyarakat Indonesia, terutama kami sebagai mantan, hadir ini untuk mensupport secara langsung. Harapannya sepak bola ataupun Timnas Indonesia bisa terus berkembang dengan materi pemain sekarang yang sudah semakin baik. Tentu ada harapan-harapan baru, mudah-mudahan harapan dari kami sebagai mantan pemain ini bisa direalisasikan dengan sebuah prestasi yang baik untuk Indonesia. Ya, yang pasti untuk Timnas kami berharap bisa melewati round 3 ini dan bisa lanjut ke round berikutnya dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, juga pemerintah yang begitu mensupport. Ini bukti bahwa sepak bola kita ingin terus berkembang. Dan itu tadi, mudah-mudahan secara prestasi juga bisa semakin baik dan apa yang dicita-citakan kita bisa bermain di Piala Dunia ya bisa tercapai lah. Pemirsa, seperti apa tingginya euforia penonton yang menyaksikan langsung di Stadion GBK tadi malam, mulai dari masyarakat hingga para pesohor. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Euforia penonton yang menyaksikan secara langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK begitu luar biasa. Indonesia berhasil menahan imbang Timnas Australia dengan skor 0-0, yang notabene Timnas Australia berperingkat lebih tinggi dalam skor FIFA. Hal ini pun tentu saja membanggakan. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras dan taktik cerdas Martin Paes dan kawan-kawan. Euforia penonton yang hadir terlihat dari banyaknya masyarakat biasa yang mengenakan kostum unik. Bahkan ada beberapa publik figur serta artis yang menyempatkan waktunya untuk menonton pertandingan secara langsung seperti Fitri Karlina, Gus Miftah, dan Putra Siregar. Jadi suami aku nggak dibolehin untuk nonton konser
Serius aku nggak dibolehin. Tiap kali aku maksa nonton konser artis A apa, misalnya kayak kemarin beberapa artis dari luar yang datang tuh aku nggak dibolehin. Serius sampai aku nangis-nangis. Tapi ketika timnas yang main, padahal sama-sama tribun ya, sama-sama rame, dibolehin malah. Ya, yang pastinya aku ingin memberikan semangat secara impersonal gitu, secara datang nggak cuma hanya di tribun tapi juga secara physically aku ingin memberikan semangat untuk mereka gitu, karena ada beberapa pemain yang memang aku kenal in person kayak gitu, jadi dengan kehadiran aku jauh-jauh ke sana itu kayak memberikan semangat tersendiri sih buat mereka. Ya gini, kita kan bermain satu tim, yang pasti semuanya favorit karena nggak ada kita bukan main perorangan, tapi kalau misalkan siapa yang mungkin yang aku sering keep kontak dan ada yang spesial itu Justin Hubner. Yang paling luar biasa dari timnas hari ini adalah banyak muka baru dan baru gabung tapi sudah nyetel, sudah kompak. Itu mungkin yang salah satu nilai plus dari timnas kali ini. Idola dari Gus sendiri siapa sih? Martin Paes. Dia kiper yang bertanggung jawab, bikin blunder tapi juga menyelamatkan. Save-nya luar biasa. Yakin, optimis Indonesia masuk Piala Dunia tahun 2026. Karena Gus Dur 20 tahun yang lalu sudah prediksi Indonesia masuk Piala Dunia tahun 2026. 20 tahun lagi waktu itu katanya. Indonesia luar biasa, perubahannya drastis dan signifikan ya. Apalagi kita lihat tadi kiper kita yang baru dinaturalisasi yaitu Martin Paes. Kalau nggak ada dia mungkin kita kebobolan. Tapi secara taktikal jujur kita kalah. Tapi kembali lagi dibandingkan timnas kita yang dulu sama sekarang pasti udah jauh transformasinya. Harapan kita semakin solid timnas Indonesianya dan tentunya kita bisa ranking 1 atau 2 sehingga kita langsung bisa secara langsung lolos ke Piala Dunia. Ya sangat-sangat seru ya. Jadi dengan hasil 0-0 sudah cukup bagus menurut saya karena memang Australia kan juga tim yang sangat kuat ya, seperti prediksi Sintayong sebelumnya. Ya, kita selalu mensupport sepak bola Indonesia tentunya. Perjalanan timnas sekarang cukup bagus ya, jadi sangat bagus sekali emang. Saya bukannya menjelekkan timnas yang dulu, emang sekarang perkembangannya sangat pesat sekali sekarang. Doa saya ya doa seluruh supporter, seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu yang sangat diimpikan semua masyarakat Indonesia. Kami datang lagi, timnas Indonesia, lantangku bernyanyi, menangkan kembali. Oh, semua ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.